Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil praktikum dari teknologi sediaan farmasi solid tentang gempa langsung. Jadi, di sini kami dari kelompok B13. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Nilu Sanjiwani, Okta Nurjana, Lima Amelia, RR Dira, Septi Nuraisyah, Sophia Aprilia, dan Konita Sopa Atika. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di presentasi kali ini? Jadi yang pertama itu tentang teori singkat metode gempa langsung. Lalu kita juga membahas tentang prosedur pembuatan metode gempa langsung, perbedaan formula kelima resep gempa langsung, hasil evaluasi kelima resep gempa langsung, pembahasan hasil evaluasi dari kelima resep, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih itu metode gempa langsung. Jadi, metode gempa langsung merupakan salah satu metode pembuatan tablet dengan mengempa langsung campuran zat aktif dan eksipien kering tanpa melalui pelakuan awal terlebih dahulu. Metode ini merupakan metode yang paling mudah, praktis, dan cepat pengerjaannya. Namun, metode ini hanya bisa digunakan pada kondisi zat aktif yang memiliki dosis kecil dan tidak tahan terhadap panas dan lembab. Zat aktif yang digunakan dalam metode gempa langsung haruslah memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang baik, berbentuk kristal, dan mampu memberi adhesivitas dan kohesivitas dalam massa tablet. Komponen dalam formulasi tablet gempa meliputi zat aktif, bahan pengikat, bahan pengisi, desintegran, dan lubrikan. Nah, namun selain itu juga terdapat bahan perwarna, yaitu merupakan bahan yang diabsorpsikan pada aluminium hidroksida yang tidak larut. Tentu saja bahan pewarna tersebut merupakan bahan pewarna yang telah diizinkan ya. Lalu terdapat juga bahan pengaroma dan bahan pemanis. Nah, berikut ini merupakan prosedur pembuatan. Yang pertama, kita akan membuat granulat dasar terlebih dahulu. Bagaimana sih cara pembuatannya? Jadi yang pertama itu, bahan-bahan itu dihaluskan dulu ya, biar perlu, lalu ditimbang sesuai kebutuhan. Lalu setelah ditimbang itu, kita akan mengambil mucilago armili sebanyak 10% berat per volume. Lalu, bahan granulat dasar itu yang ditambahkan mucilago armili itu dicampur hingga homogen. Mucilago amilinya itu ditambahkan sedikit demi sedikit sehingga diperolehkan massa basah yang dapat digranulasi. Nah, perlu diingat ya, mucilago amilinya itu tidak boleh terlalu banyak karena akan membuat massa terlalu lembab. Nah, setelah itu kita melakukan ayakan granul menggunakan pengayak nomor 14, kemudian dikeringkan hingga kandungan lembab yakni tidak lebih dari 3%. Jadi kandungan lembabnya itu tidak boleh dari 3%. Maka itu penambahan mucilago amili haruslah hati-hati. Lalu setelah itu kita melakukan ayak kering dengan menggunakan pengayak nomor 16 atau nomor 20 mesh. Itu untuk tablet yang kecil ya. Lalu dilakukan evaluasi granul yang diperoleh. Nah, pembuatan tablet itu bisa dua ya, bisa dengan menggunakan granulat dasar yang tadi kita buat, bisa juga tidak menggunakan granulat dasar. Nah, bagaimana sih cara pembuatan tablet dengan menggunakan granulat dasar? Jadi, pertama itu tentu saja kita harus menimbang bahan-bahan yang sesuai kebutuhan. Nah, apabila bahan-bahan tersebut menggumpal, kita perlu melakukan pengayakan. Lalu zat aktif dan granulat dasar yang tadi kita buat itu dicampur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian itu ditambahkan bahan penghancur, lalu pencampuran dengan trubulamisel dilakukan selama 15 menit hingga homogen. Ingat ya, harus homogen. Lalu setelah homogen, kita tambahkan Mg syarat dan talkum yang dicampur selama 2 menit. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi massa cetak yang diperoleh meliputi aliran, kompresibilitas, dan kandungan lembab. Lalu,
itu tuh dikempah masa cetak dengan menggunakan pans dengan diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang telah ditentukan. Nah, lalu dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Jadi, pada poin keempat, kita itu melakukan evaluasi IPC, lalu pada poin keenam, setelah tablet yang dicetak, kita melakukan evaluasi tablet. Nah, bagaimana sih cara pembuatan tablet yang tidak menggunakan granat dasar? Pertama itu, tetap aja kita harus menimbang bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bedanya di sini tidak dilakukan penghalusan karena bahan pembantu diharapkan berbentuk granulat. Lalu, bahan-bahan tersebut dicampur dengan aturan pencampuran. Nah, bahan-bahan itu tidak boleh dicampur dulu dengan talkum dan MG stearat ya. Lalu bahan-bahan tersebut diaduk selama 10 menit hingga kemudian ditambah MG stearat dan talkum yang diaduk selama 2 menit. Nah, lakukan seperti tadi, yaitu evaluasi terhadap masa cetak. Lalu, setelah itu, masa dapat dicetak dengan menggunakan pans diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang diinginkan. Setelah tablet tersebut dicetak dan diperoleh, lalu dilakukan evaluasi lagi berupa evaluasi tablet. Nah, pada praktikum-praktikum yang lampau, kita mendapati 5 resep, dan berikut merupakan formula kelima resep. Bisa dilihat di sini, formula resep pertama dan resep ketiga memerlukan granulat dasar. Namun, formula resep kedua, resep keempat, dan resep kelima tidak menggunakan granulat dasar. Di sini juga terdapat perbedaan-perbedaan formula ya, seperti pada resep pertama menggunakan amilum kering, sedangkan resep ketiga menggunakan Avicel pH 102. Nah, kita bisa lihat di formula kedua, kita menggunakan perbandingan Strat 1500 dan Avicel pH 102 dengan perbandingan 1:3. Lalu, kita bisa mengetahui dari formula-formula yang tadi, apa sih perbedaannya? Nah, pada praktikum dengan metode kepala langsung, zat aktif yang digunakan dari kelima resep itu sama, yaitu fenobarbital, di mana fenobarbital memiliki khasiat berupa hipnotikum dan sedatifum. Nah, fenobarbital ini memiliki sifat alir yang buruk, yaitu 1,0 ml per menit, tetapi fenobarbital memiliki dosis yang relatif kecil, sehingga hal tersebut cocok dibuat menjadi tablet menggunakan metode kempal langsung. Dari masing-masing resep, terdapat perbedaan dalam eksipien yang digunakan. Pada resep 1 dan resep 4, pengikat serta penghancur yang digunakan yaitu amilum kering, di mana amilum merupakan bahan yang cepat kontak dengan cairan lambung, sehingga tablet dapat cepat hancur dan dapat melepaskan zat aktifnya. Amilum kering umum digunakan dan juga harga paling murah dibandingkan penghancur lainnya. Sedangkan dapat dilihat tadi, untuk resep 3 dan 5, pengikat penghancur yang digunakan yaitu Avicel pH 102, di mana Avicel mempunyai sifat kompresibilitas yang baik, sehingga nantinya akan menghasilkan tablet yang cukup keras. Nah, Avicel juga memiliki efektivitas sebagai desintegran yang tinggi. Pada resep 2, penghancur dan pengikat yang digunakan merupakan kombinasi antara amilum kering dan Avicel, di mana kombinasi amilum dan Avicel merupakan salah satu kombinasi yang baik untuk disintegrasi yang efektif dan cepat dalam formula suatu tablet. Lalu, seperti yang saya jelaskan tadi, pada resep 1 dan 3 itu terdapat granulat dasar. Nah, apa sih isi granulat dasar itu? Jadi, granulat dasar itu berisi amilum kering, laktosa, dan metilagoamili. Nah, apa sih fungsinya? Jadi, granulat dasar itu berfungsi untuk meningkatkan aliran campuran, serta adanya laktosa yang berfungsi sebagai pengisi. Dapat mencukupkan volume tablet yang nantinya akan dicetak. Pada resep 2, bahan pengisi yang digunakan adalah starch, di mana
SAS memiliki sifat aliran yang baik dan dapat meningkatkan sifat alir dan kompresibilitas massa tablet. Pada resep keempat, bahan pengisi yang digunakan yaitu sukrosa. Dan pada resep 5, bahan pengisi yang digunakan adalah laktosa, di mana laktosa memiliki harga yang relatif murah untuk digunakan memadatkan massa granul dengan pencetak tablet. Nah, tadi itu perbedaan dalam pengisi ya. Lalu sekarang perbedaan dari lubrikan dan bidan yang digunakan kelima resep. Ternyata lubrikan dan bidan yang digunakan kelima resep itu sama, yaitu Mg stearat dan talkum, di mana Mg stearat digunakan untuk mengurangi gesekan antar dinding tablet dengan dye pada saat proses pengepaan, sedangkan talkum digunakan untuk mengurangi ketertarikan antar partikel pada masa dicetak sehingga dapat memberikan sifat alir yang baik. Nah, apa saja sih evaluasi-evaluasi yang dilakukan pada proses gempa langsung? Jadi yang pertama itu yang dilakukan adalah evaluasi granul, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu setelah evaluasi granul kita melakukan evaluasi IPC dan evaluasi tablet. Kita lihat hasil evaluasi dari masing-masing evaluasi ya. Nah, pada evaluasi granul ini dilakukan saat resep-resep tersebut menggunakan granul dasar. Nah, resep-resep menggunakan granul dasar itu hanya resep 1 dan 3. Pada evaluasi granul, evaluasi yang dilakukan yaitu granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan aliran, dan kandungan lembab. Nah, pada resep 1 dan 3, pada granulometri tidak ada yang memenuhi syarat. Pada bobot jenis, semuanya memenuhi syarat. Kadar manfaat, semuanya memenuhi syarat. Pada kecepatan aliran, resep pertama tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada resep pertama, pada kandungan lembab juga tidak memenuhi syarat. Jadi di sini bisa dilihat bahwa resep ketiga yang lebih banyak terdapat evaluasi yang memenuhi syarat ya. Lalu pada evaluasi IPC itu dilakukan setelah penambahan fase luar ya. Di sini merupakan fase luarnya yaitu Mg stearat dan talkum. Nah, pada evaluasi IPC ini ada 3 evaluasi. Yang pertama itu kecepatan aliran. Pada kecepatan aliran, resep 4 dan 5 tidak memenuhi syarat. Untuk yang bobot jenis, semua resep memenuhi syarat. Dan untuk yang kadar manfaat yang memenuhi syarat hanya resep kedua dan ketiga. Dapat dilihat di sini yang hasilnya bagus pada evaluasi IPC yaitu pada resep kedua dan resep ketiga. Nah, setelah tablet dicetak, kita melakukan evaluasi tablet. Nah, evaluasi tablet itu meliputi apa saja sih? Yang pertama itu organoleptik. Nah, organoleptik itu tuh evaluasi yang melihat tampilan luar tablet tersebut, apakah warnanya seragam, bagaimana bentuknya, gitu. Jadi, pada evaluasi ini, resep 1 itu tidak memenuhi syarat, sedangkan resep 2, 3, dan 4 itu tidak tertera. Nah, pada keseragaman ukuran, itu semua resep memenuhi syarat. Keseragaman bobot, hanya resep 2 dan 3 yang memenuhi syarat. Nah, kekerasan tablet hanya resep 3 yang memenuhi syarat. Lalu pada kolom variabilitas atau fleksibilitas itu tidak ada satupun tablet yang memenuhi syarat. Sedangkan pada waktu hancur semua tablet memenuhi syarat. Nah, kan tadi ada berbeda-beda resep, lalu berbeda-beda hasil evaluasinya juga. Nah, kita sekarang melakukan pembahasan hasil evaluasi dari kelima resep tersebut. Nah, pertama itu evaluasi granulometri. Nah, tujuannya apa sih evaluasi granulometri ini? Kita itu untuk melihat keseragaman granul. Dari ukuran granul tersebut
akan mempengaruhi sifat alir granul dan keseragaman kandungan granul. Apabila ukuran granul berdekatan, maka sifat alir granul akan lebih baik. Diharapkan distribusi ukuran granul mengikuti kurva distribusi normal. Nah, pada resep 1 dan 3, evaluasi granulometri tidak memenuhi syarat karena distribusi granulnya tidak merata yang disebabkan karena jumlah diameter granul besar dan diameter granul kecil tidak seragam, sehingga tidak membentuk kurva distribusi normal. Nah, yang kedua yaitu evaluasi granul berupa bobot jenis. Pada evaluasi bobot jenis, resep 1 setelah dihitung didapatkan BJ ruah sebesar 0,506 gram per mililiter dan BJ mampat sebesar 0,675 gram per mililiter. Selisih antara BJ ruah dan BJ mampat yang tidak terlampau jauh, maka kemungkinan campuran tersebut memisah kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi bobot jenis pada resep 1 memenuhi syarat. Sedangkan pada resep 3, setelah dihitung didapatkan BJ ruah sebesar 0,5 gram per mililiter dan BJ mampat sebesar 0,633 gram per mililiter. Selisih antara BJ ruah dan BJ mampat yang tidak terlalu jauh, maka kemungkinan campuran tersebut memisah kecil hingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi bobot jenis resep 3 memenuhi syarat. Jadi pada evaluasi bobot jenis ini, kedua-duanya memenuhi syarat ya. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi kadar mampat. Nah, pada evaluasi kadar mampat itu memiliki syarat yaitu persen hasil kadar mampat tidak lebih dari 21%. Pada resep 1, kadar mampat tidak memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan adalah 25%, yang berarti kadar mampat yang dihasilkan memiliki kriteria jelek karena lebih dari 21%. Sedangkan pada resep 3 dihasilkan mampat memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan adalah 21%, yang berarti kadar mampat dihasilkan memiliki kriteria agak baik karena masih dalam rentan 18-21%. Nah, evaluasi granul selanjutnya itu kecepatan alir. Pada uji kecepatan alir ini, kita itu menggunakan metode corong. Untuk memperoleh hasil yang baik, percobaan diulang itu minimal 3 kali. Jadi konstan enggak, ada perubahan enggak. Itu tuh sebanyak 3 kali. Aliran granul yang baik itu yang bagaimana sih? Jadi aliran granul yang baik itu bila lebih dari 4 gram per detik. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada resep 1, kecepatan alir tidak memenuhi syarat. Karena apa? Pada resep 1 menggunakan penghancur amilum kering yang memiliki sifat alir buruk. Sedangkan pada resep 3, kecepatan alir memenuhi syarat. Karena pada resep 3 menggunakan penghancur api sel yang memiliki sifat alir yang baik. Lalu, kita juga harus melihat kandungan lembabnya. Tadi kan kandungan lembab itu tidak boleh lebih dari 3% ya. Jadi pada evaluasi kandungan lembab pada resep 1 tidak memenuhi syarat karena persen hasil kandungan lembab yang dihasilkan adalah 0,5%, yang berarti kurang dari syarat yang telah ditentukan. Jadi kita tidak boleh lebih dari 3%, namun tidak boleh terlalu kering juga gitu, biar hasil granulnya itu baik. Nah, sebaliknya pada resep 3 itu memenuhi syarat karena persen hasil kandungan lembab yang dihasilkan adalah 2,3%, yang berarti masih dalam rentan dari syarat yang telah ditentukan. Kandungan lembab ini untuk apa sih? Nah, kandungan lembab ini akan berpengaruh pada waktu hancur tablet. Artinya, jika kandungan lembab tidak baik, maka dikhawatirkan pada saat pencetakan tablet akan banyak tablet yang akan hancur. Nah, setelah melakukan evaluasi granul, kita melakukan evaluasi UPC. Nah, evaluasi IPC ini dilakukan oleh semuanya ya, semua resep. Karena evaluasi IPC ini dilakukan setelah penambahan fase luar. Nah, pada evaluasi IPC ini kita melihat dulu dari evaluasi sifat alir. Pada uji ini menggunakan seperti tadi alat berupa metode corong. Untuk memperoleh hasil yang baik, percobaan dilakukan
hingga minimal 3 kali seperti tadi. Lalu aliran granul yang baik itu seperti apa? Jadi aliran granul yang baik itu bila lebih dari 4 gram per detik. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat dua formula yang tidak memenuhi syarat, yaitu formula 4 dan 5. Nah, kenapa formula 4 dan 5 tidak memenuhi syarat? Hal tersebut diduga karena diameter granul pada masing-masing sediaan itu karena semakin besar diameter granul, maka akan semakin lambat granul tersebut mengalir. Jadi diameter granul dari formula 4 dan 5 itu terlalu besar. Jadi semakin lambat granul tersebut mengalir. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kadar manfaat. Pada evaluasi kadar manfaat memiliki syarat yaitu persen hasil kadar manfaat tidak lebih dari 21%. Hasil evaluasi ini didapatkan yaitu terdapat 4 dari 5 formula yang tidak memenuhi syarat. Hal ini terjadi karena formula tersebut tidak menggunakan granulat dasar pada saat pembuatannya. Diketahui granulat dasar memiliki kelembapan pada saat pembuatan. Adanya granulat dasar berfungsi untuk memberikan basahan yang dapat meningkatkan kompresibilitas granul. Hal ini dikarenakan adanya ikatan antara partikel yang kuat dengan kelembapan yang sesuai, sehingga granul-granul tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi, pada evaluasi kadar manfaat ini hanya satu formula yang memenuhi syarat, dan tentu saja formula tersebut menggunakan granulat dasar. Nah, yang ketiga yaitu bobot jenis. Bagaimana cara melakukan evaluasi bobot jenis ini? Nah, pada evaluasi bobot jenis ini dilakukan dua pengujian bobot jenis, yaitu bobot jenis ruah dan bobot jenis manfaat. Bobot jenis ruah itu berfungsi untuk mengetahui bobot serbuk dalam gram maupun miligram. Bobot jenis manfaat itu digunakan untuk mengetahui bobot serbuk sebelum dan sudah dimanfaatkan. Diketahui hasil uji evaluasi bobot jenis ruah dan bobot jenis manfaat pada kelima formula setelah dihitung didapatkan persen kompresibilitas berturut-turut yaitu 17,6% itu untuk resep 1, 21,3% resep 2, 13,7% resep 3, 25,6% resep 4, dan yang terakhir 33,7%. Berdasarkan kriteria kompresibilitas tablet menurut Farmakope edisi keempat, yang menunjukkan bahwa pada formulasi resep 1 dan 3 memiliki kompresibilitas yang baik. Pada formula resep 2 memiliki kompresibilitas yang cukup baik. Pada formula resep 4 kompresibilitasnya kurang baik, serta pada formula resep 5 memiliki kompresibilitas yang sangat buruk. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa hasil evaluasi dari resep yang menggunakan granulat dasar itu menghasilkan evaluasi yang cukup baik daripada yang tidak menggunakan granulat dasar. Nah, yang terakhir itu kita melakukan evaluasi tablet. Evaluasi tablet ini dilakukan setelah tablet dicetak. Nah, pertama itu kita melakukan evaluasi keseragaman ukuran. Pada resep 1, 2, 3, dan 4 dan 5, keseragaman ukuran tablet telah memenuhi syarat karena dari kelemahan resep tersebut, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Lalu kita lanjut ke evaluasi keseragaman bobot. Pada resep 2 dan 3, keseragaman bobot telah memenuhi syarat karena serbuk dari ketiga resep tersebut memiliki sifat aliran yang baik dan serbuk yang dihasilkan lebih dari 4 gram per second. Sedangkan pada resep 1, 4, dan 5, keseragaman bobotnya tidak memenuhi syarat. Pada resep 1 dimungkinkan karena tekanan yang diberikan tidak sesuai sehingga tablet menjadi rapuh. Sedangkan pada resep 4 dan 5 terjadi karena sifat alir dari serbuk yang dihasilkan jelek karena kurang dari 4 gram per second.
Keseragaman bobot ini dapat dipengaruhi oleh sifat alir bahan. Apabila sifat alir bahan baik, akan mengisi ruang cetak dengan baik. Pada die itu terisi penuh. Pada saat pencetakan tablet dan tekanan yang diberikan pada saat pengentaan tablet, sehingga bobot tablet menjadi seragam. Lalu dilakukan lagi yaitu evaluasi kekerasan. Pada resep 1, 2, 4, dan 5, kekerasan tablet tidak memenuhi syarat, sedangkan resep 3, kekerasan tablet memenuhi syarat. Kekerasan tablet dipengaruhi oleh isi die, gaya kompresi, tekanan pada pengempaan, dan sifat alir bahan. Artificial pH 102 memiliki sifat kompresibilitas yang bagus, sehingga tablet yang dihasilkan memenuhi syarat dan dapat memperbaiki kekerasan tablet. Pada resep 3 dan 5, sama-sama menggunakan artificial pH 102, sedangkan pengikat 6 pada resep 5, kekerasan tablet tidak memenuhi syarat dikarenakan sifat alir tablet yang jelek. Sifat alir ini dimungkinkan karena besarnya diameter granul dan resep 3 memiliki sifat alir tablet yang bagus. Ini tuh dimungkinkan karena diameter granul tidak besar. Pada resep 1 dan 4 menggunakan amilum sebagai pengikat, sedangkan amilum kering apabila tidak dimodifikasi maka tidak mempunyai sifat kompresibilitas yang baik dan mempunyai variabilitas yang besar sehingga akan terjadi capping pada tablet dalam jumlah besar. Dan pada resep 2 yang tadi kita lihat, resep 2 itu menggunakan kombinasi ya dengan perbandingan 1:3. Nah, kedua eksepian ini sama-sama memiliki kompresibilitas yang baik, namun dihasilkan tablet yang memiliki kekerasan rendah. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh tekanan yang belum sesuai pada saat pengempaan. Lalu, evaluasi tablet yang selanjutnya itu variabilitas. Pada kelima resep ini tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Pada resep 1 menggunakan mucilago amili yang dikeringkan dan menghasilkan kadar lembab sebesar 0,5%, sehingga granul terlalu kering, sehingga pengikat tidak bekerja tidak optimal. Nah, sedangkan pada resep 2, 3, 4, dan 5, bahan dicampur dalam keadaan kering tanpa bahan pengikat, sehingga tablet yang dihasilkan cenderung rapuh. Variabilitas juga dipengaruhi oleh konsentrasi bahan pengikat. Apabila semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat, kerapuhan tablet akan semakin rendah karena daya ikat antar partikel semakin kuat, sehingga kekerasan tablet bertambah tinggi dan kerapuhannya menjadi kecil. Nah, evaluasi tablet berikutnya yaitu waktu hancur. Pada kelima resep, semua resep itu telah memenuhi persyaratan karena persyaratan waktu hancur tablet itu kurang dari 15 menit. Pada resep 1 dan 4 menggunakan amilum kering sebagai penghancur, di mana amilum kering merupakan bahan yang cepat kontak dengan cairan lambung, sehingga tablet dapat dihancurkan dan dapat melepaskan zat aktifnya. Sedangkan resep 3 dan 5 menggunakan Avicel pH 102 sebagai penghancur, di mana Avicel pH 102 bekerja dengan mekanisme wicking action ketika tablet kontak dengan cairan, maka air akan ditarik ke dalam pori-pori, kemudian mencegah ikatan fisik antara partikel di dalamnya. Dan pada resep 2 menggunakan kombinasi di antara Avicel pH 102 dan Stretch 1500. Diketahui bahwa Stretch 1500 sebagai penghancur bekerja dengan jalan mengembang dalam cairan ini akan membentuk massa yang lengket, yang akan menghambat pecahnya tablet, namun dapat diperbaiki dengan menambahkan Avicel pH 102 sebagai kombinasinya, di mana Avicel memiliki pori-pori yang besar, sehingga air akan lebih mudah masuk ke dalam tablet dan mudah untuk melepaskan zat aktifnya. Lalu setelah semua evaluasi dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hanya resep 1 dan 3 yang menggunakan granul dasar, sehingga perlu dilakukan evaluasi granul seperti yang tadi saya jelaskan. Resep 1 dan 3 menggunakan granul dasar. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa formula resep 3 itu memiliki evaluasi
granul yang lebih baik dari resep pertama. Lalu yang kedua, pada evaluasi IPC, resep 2 dan 3 memenuhi semua persyaratan evaluasi. Pada yang ketiga, talkum dan NG syarat merupakan rubrikan dan bidan yang baik. Lalu di resep keempat, hasil tablet dari kelima resep telah memenuhi persyaratan keseragaman ukuran dan waktu hancur. Yang kelima, Avisel PH 102 merupakan eksepian penghasil yang paling baik. Dilihat dari tadi, hasil-hasil yang menggunakan Avisel PH 102 itu evaluasinya sangat bagus ya. Itu terdapat pada resep 3 ya. Pada resep 3 itu hasil yang didapatkan sangat bagus. Lalu semua resep pembuatan tablet fenobarbital tidak memenuhi persyaratan evaluasi variabilitas seperti yang tadi saya jelaskan di evaluasi tablet. Lalu laktosa merupakan eksipien pengisi yang paling baik. Dilihat bahwa formula-formula yang menggunakan laktosa sebagai eksipien itu memiliki hasil evaluasi yang lebih baik dibandingkan dengan pengisi-pengisi lainnya. Nah, dari semua hasil evaluasi kelima resep, evaluasi dari resep ketiga itu tuh yang paling bagus. Jadi dapat disimpulkan formulasi resep yang paling baik digunakan untuk pembuatan tablet fenobarbital dengan metode kempal langsung yaitu resep 3 yang menggunakan granulat dasar. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari hasil-hasil yang kita paparkan tadi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.